persiapan ke Bromo. Brother guys. Wis. Mantap. Brother pengen aku pengen. Mobilnya juga haus guys. Mobilnya juga haus. Lah ini tim brother ini ngisi bensin dulu. Mas Lintar. Mas Ical. Mantap. Setelah perjalanan kurang lebih 3 jam dari Kota Malang, akhirnya kami tiba di Art Hotel untuk pengambilan respect brother. Lokasi Art Hotel sangat dekat dengan Gunung Bromo, aksesnya lewat Probolinggo. Untuk pengambilan respect Bromo, mandatory gear kita akan dicek, dan kalau sudah oke, baru respect diberikan pada kita. Sudah Mas Ical? Sudah siap. Mantap. Lengkap, ada topi. Wih. Mantap. Tampuan. Mantap. Bisa mandi nih Mas ya, Ical ya. Udah Mas ya? Udah. Ya, gas yuk. Lokasi penginapan deket banget dengan Art Hotel ya. Recommended ya untuk teman-teman yang mau ikut event brother tahun depan. Aduhai. Nah, ini view penginapan kita. Jadi kita nyari penginapan ini dadakan ya, pas hari H itu juga. Jadi kita langsung datang ke rumah ini ya, ketemu dengan Penginapan kita di sini. Lalu guys. kita dapat harga 250.000 untuk kamar ini ya, kamar ini. Dua kamar tidur dan ada ruang tengahnya buat istirahat. Lanjut jam 4 sore kita berangkat lagi ke Art Hotel untuk mengikuti technical meeting untuk race besok pagi. Dalam lautan pasir Gunung Bromo. Yang kalau diputeri itu jaraknya 26 km, yang 50 km kita putar 2 kali. Meskipun rutenya kita bikin berbeda. Keesokan harinya kita lanjut turun untuk mengikuti race ya, kurang lebih 1 km dari penginapan kita. Nah, ini kita sudah tiba di lautan pasir dan di depan saya adalah venue start brother. Nah, di posisi ini pasti deg-degan ya untuk saya. Jadi teman-teman, itu hal yang wajar. Teman-teman bisa melakukan peregangan agar otot kaki tidak tegang ya saat memulai race nanti. Bisa lari singkat maupun jalan cepat. Itu teman-teman kira-kira tipsnya. Kita juga gila. Nah, ini atlet-atlet yang mengambil kategori 50K. Saat ini sudah loop pertama di kilometer 25K ya. Ada Mas Deddy Yusuf, lalu ada Mang Topik, dan disusul oleh Hariri. 5, 4, 3, 2, 1. Kurang lebih kita akan berlari datar sejauh 4 km sampai akhirnya kita ketemu tanjakan yang menguras energi. Saran dari teman-teman untuk start kita harus jaga speed ya, atau jaga pace kita agar tidak terlalu capek. Namun ada kurangnya, saat nanti ditanjakan itu jalannya satu jalur saja. Jadi kalau di belakang posisinya akan menunggu. Jadi kalau bisa punya kemampuan bagus, mending digas saja di awal. Tapi syaratnya fisik harus benar-benar terlatih. Bersyukur ya, brother kali ini tidak terlalu berdebu karena kemarin hujan cukup lama ya, jadi pasir-pasirnya ini jadi padat.
Berbeda dengan brother tahun lalu yang saya tonton di YouTube itu berdebu banget. Jadi persiapannya kita harus menggunakan atau membawa buff ya, agar dimana tidak masuk ke pernafasan kita, itu sangat beresiko nanti. Jadi kita akan batuk-batuk ya. Jadi itu mandatory gear yang perlu disiapkan teman-teman semuanya. Tips selanjutnya untuk awal-awal brother ini, teman-teman bisa ambil start di depan ya, boleh, asal teman-teman yakin memiliki kemampuan. Namun kalau tidak yakin, bisa di tengah ataupun di belakang, karena pada saat teman-teman di belakang itu yang pertama, teman-teman akan berdebu ya, karena di depan teman-teman berlari dan debunya masuk ke belakang gitu. Yang kedua adalah di segmen tanjakan ini yang paling penting ya. Segmen tanjakan nanti teman-teman harus mengantri ya. Jadi kalau teman-teman punya kemampuan fisik lari yang bagus ya, performa lari yang bagus ya, teman-teman kalau bisa ambil start di depan ya. Nah, karena teman-teman saya Mas Ical yang bareng dengan saya itu di depan dan lari cepat pada saat start awal ya, untuk mengambil posisi depan agar menghindari debu dan menghindari antri di tanjakan. Jadi kira-kira begitu tips yang oke lah menurut saya. Lalu tips yaitu memakai jam yang sudah support GPX. Ini paling penting ya kalau saat kita mengikuti event trail seperti ini, karena untuk menghindari nantinya kita kesasar atau keluar jalur. Nanti si jam kita akan mengingatkan jika kita keluar dari jalur. Selain itu juga kita bisa mengontrol heart rate ya. Di awal-awal ini temponya sangat kencang sekali. Jadi kalau teman-teman tidak batasi heart rate-nya, nanti teman-teman bisa capek di awal ya. Nah, ini berbahaya menurut saya, karena nanti perjalanan selanjutnya bakal sangat capek. Itu tips selanjutnya. Nah, sudah terlihat tanjakan di depan. Jadi kita siap-siap untuk mengeluarkan trekking pole ya, untuk memudahkan dalam segmen tanjakan ini. Nah, kita ada di segmen tanjakan pertama di kilometer 4 sampai kilometer 5,5 dengan elevasi gain sekitar 350. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi jalurnya hanya satu orang ya. Jadi kita ngantri untuk sampai ke atas ya. Kalau bisa bawa trekking pole ya, karena sangat membantu sekali di segmen tanjakan untuk menghemat tenaga kita. Nah, saat ini kita tiba di segmen rolling ya, naik turun ya. Ini di kilometer 6 kira-kira. Jadi ini yang disebut Punggungan Naga atau Dragon Trail Bromo ya teman-teman semua. Di view-nya Masya Allah cakep sekali ya. Jadi sangat-sangat memanjakan mata. Nah, di sini kita lihat saya jalan ya, bukan karena saya nggak mau lari, tapi karena diajar tanjakan ya. Jadi ini kita lagi santai-santai saja, tidak mau ngepush di tanjakan awal ini karena masih tersisa 20-an kilometer ya. Kita hemat-hemat tenaga dulu. Lalu juga kalau mau kita push ya,
jalannya ini cuman 1 orang ya. Jadi bisa saja kita serobot-serobot gitu, namun saya nggak melakukan itu ya. Jadi kita sambil ngisi tenaga juga pada saat sesi tanjakan ini untuk bisa berlari di sesi datar. Nah, habis ini kita melihat sesi downhill kecil ya. Nanti akan ketemu tanjakan lagi.